Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Tito Servis TV. Kali ini kita mau membedah kerusakan TV Cina Tanaka ya. TV Cina Tanaka ini sudah berganti mesin. Dari mesin aslinya Tanaka sudah diganti mesin TV Cina ya. Biasa kalau udah berat pasti diganti karena saya dibawa ke sini itu mesinnya sudah berganti dengan mesin Cina. Oke. Lalu apa sih kerusakannya TV ini? Seperti apa dan seperti apa? Coba saksikan dulu. Coba kita colokkan di sini. Ini colokannya. Kita colokkan coba seperti apa sih? 1 2 3 ya. Seperti itu. Kelihatannya TV setar bagus lur ya. Seperti apa? Saksikan. Oh, ternyata TV-nya nggak nyala lur, tapi lampu kontrolnya nyala di sini merah ya. Nah, inilah mungkin salah satu penyakitnya. Oke, coba kita remote dulu. Pakai remote TV Cina apa dia bisa? Coba dulu. Kelihatannya setar lur, kelihatannya. Biasa ya, namanya TV Cina itu pasti kerusakannya komplikasi ya. Banyak kerusakannya. Oh, ternyata di remote tidak mau lur. Ya begitu panas di remote tidak mau dan tidak fungsi. Oke. Tapi lampu kontrolnya nyala ya, seperti ini. Nah. Oh, itu dia nyala ya seperti ini. Ya, tombol merah kelihatan, itu lampunya nyala. Oke. Nah, seperti ini. Lalu kita lihat, oh, ternyata nyala lur seperti itu. Perhatikan betul-betul ya seperti apa sih? Perhatikan betul-betul. Satu, kerusakan layarnya kurang lebar ya lur ya, kurang lebar. Terus kedua, dia agak gelap ya, agak gelap. Terus kalau diisi gambar itu seperti ada getar-getaran dikit ya lur ya, seperti sini di bawah sini. Mungkin apa karena kurang tegangan ya. Nah tuh kadang hidup kadang mati. Nah itulah malah mati lagi seperti ini. Nah kadang mati kadang hidup. Wah, ini penyakitnya banyak lur kalau udah begini. Biasa kalau mesin TV Cina ya, kadang hidup kadang mati. Coba kalau diisi gambar seperti apa sih ini? Kalau mesin, maksudnya mesin belian ya, mesin belian itu emang gampang banget rewel ya, gampang banget rusaknya. Makanya saya udah bilang berkali-kali kalau bisa beli, kalau bisa maksudnya servis mesin TV aslinya ketimbang kita ganti mesin ya. Seperti apa kok nggak nyala sih ya? Kadang mati, kadang hidup, kadang mati, kadang hidup. Padahal coloknya sudah benar, lampu kontrol juga nyala. Tapi ternyata kok nggak nyala. Seperti apa? Nah itu nyala. Terus kita saksikan nyala lagi. Kita power pakai remote ya ini. Di sini kelihatan. Saya kasih tahu. Mati lagi ya. Nyalain lagi seperti itu. Iya, terus coba kita isi gambar coba ya seperti apa. Dengan balutan kebaya ya guys. Sempat menjadikan menari sebagai ajang meditasi. Ternyata nggak cuma suka, tapi sejak kecil Ariel Tatum memang sudah volumenya saya kecilkan. Tradisional. Nah, seperti itu saksikan layarnya tidak penuh. Gambar agak getar-getar ya. Tuh, tep-tep gitu. Getar-getar, ini kadang hidup kadang enggak, bikin yang punya TV pusing ya sedulurku ya. Oke, kita coba saksikan apanya yang rusak, kita cek seperti apa. Lanjutkan. Oke my friend, kita coba bongkar dulu ya seperti apa. Ini penampakan mesin TV dari belakang ya, seperti itu ya. Ini sudah saya bongkar, terus saya cek di mesinnya lur ya, seperti ini. Oke. Untuk mesin Cina ya lur ya, untuk mesin Cina ya. Kita saksikan di multimeter saya di 200 volt. Langkah awal untuk menyelesaikannya atau menservisnya, kita harus mensolder ulang ya. Ini di sini yang kelihatan retak-retak itu kita solder ulang, kita kencangkan ya. Setelah dirasa dalam hati itu yakin kalau solderannya sudah kencang semua dan nggak ada yang lepas, baru kita coba ya, kita colokkan. Karena ini saya sudah kencangkan semua, jadi mau saya coba colokkan seperti apa sih. Iya, oke, kelihatan tegangan naik ya.
Terus kita ukur tegangan yang awal yaitu 160 volt ya, seperti ini. Ini multitester saya kelihatan. Ini di angka 600 volt. Ini bagi yang belum hafal tegangan ya. Karena kalau yang masih pemula ya, jangan memakai tester seperti ini ya. Ini mungkin akan bingung tegangannya berapa volt untuk cek tegangan ya. Kalau masih pemula ya. Dan ini testernya sudah kelihatan. Kita cek di langkah awalnya di tegangan 160. Tempatnya di sini lur. Ya, oke. Saksikan di multitester saya. Seperti itu. Ini tegangan 160 ya, satu ground. Kalau yang masih pegang testernya geter-geter gini ya, itu masanya ke ground aja ya lur ya, ke body kemana aja yang penting ground. Kalau saya pakai tester seperti ini, pakai tangan segini juga karena sudah terbiasa ya. Nah, segini. Terus kita tegangan 160. Lah, lihat saksikan. Oh, ternyata tegangannya cuma terukur 72 sampai 73 volt lur. Ini seharusnya ya sekitar 110 ya atau 115, perkiraan sekitar segitu. Kalau masih angka 72 volt itu pasti kurang ya. Lalu untuk menaikkannya atau menaikkan tegangan ini jelas terjadi ketidakberesan ya. Apa di elko regulator sini, apa di elko 160 volt itu pasti ada yang tidak beres karena tegangan cuma terukur 72 ya, 72 sampai 61. Oke, kita coba lihat tegangan untuk 300 volt ya, seperti ini. Ini masa ya, awas hati-hati yang sini karena ini nyetrum ya, harus hati-hati jangan dipegang seperti itu. Terukur berapa lur? 278 ya, ini 278 hampir 300 volt. Ini terukur normal ya, karena ini tegangan PLN naik turun wajar. Ini kalau yang di sini wajar naik turun, tapi kalau untuk pengeluarannya, pengeluaran dari regulator itu harusnya stabil ya, 115 dan tidak terukur seperti di multitester saya itu 72 sampai 73 ya. Nah, ini terjadi ketidakberesan. Oke. Coba pantas saja layar tidak penuh ya, kanan kiri dan gambar bergetar. Apa mungkin gara-gara itu? Kita coba cek dulu regulatornya seperti apa sih? Alat mana sih yang sakit? Sakit atau setengah sekarat kok menyebabkan tegangan bisa 72 volt. Oke. Saksikan berikutnya. Lanjut. Oke masih, setelah pengecekan ya, kita saksikan seperti apa sih ya. Itu ternyata masih di sini masih di VR ini masih. Nah, ini VR ini juga kalau dia korosi atau rusak ya atau short, maksudnya sudah karena lama pemakaian, jadi dia ini fungsinya kurang normal ya fungsinya. Jadi tegangan naik turun itu berasal dari VR ini masih ya. Ini resistor menuju 160 ya di sini. Oke. Cara cek tegangannya gimana masih ya? Cara mengecek tegangannya kita cari kabel seperti ini. Ini kabel. Terus kita sambungkan masih ya. Kita sambungkan seperti ini, maaf. Ya, seperti ini. Nah, gini. Kelihatan nggak ya? Nah, kita sambungkan ini. Kita sambungkan begini ya. Saya contohkan sebentar saja. Gini ya, kaki sini kita sambungkan begini. Nah, begini ya. Ini VR ya masih ya, VR seperti ini, saksikan. Ini kalau dari atas seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi kita sambungkan kaki yang dua ini, lalu kita cek tegangan masih. Nggak usah takut ya, dia nggak terlalu tinggi, paling cuma sekitar 150 volt. Jadi mesin masih bisa dipakai ya 150 volt. Terus kita lepas ya, kita ganti VR baru aja karena ini kan buat uji coba. Ini VR yang lama ya, ini VR yang lama, ini kita ganti saja ya, kita ganti yang baru, kita buang saja. Oke. Setelah penggantian VR masih, setelah penggantian VR kita coba tegangan ya masih ya, seperti ini. Biasa tester di ground. Oke, di ground di sini saya pegangnya kayak pegang sumpit masih ya, kayak orang mau makan mie pakai sumpit kayak orang Cina,
padahal saya sendiri juga nggak bisa kalau makan pakai sumpit ya. Oke, setelah kita cek dengan 115 begini, terus kita saksikan di tester ya, kelihatan enggak? Yaitu 00 volt. Terus kita coba culakan mas ya, ini colokannya ya, saya coba dulu. Saya coba colok dulu, naik apa enggak? 1, 2, 3 ya. Oke, tegangan naik dan terukur di tegangan 160 volt adalah 112 volt ya. Dan sudah saya bilang tadi, normal dia di angka 110 sampai 115 ya. Tapi di sini cuma terukur 112 volt anteng ya. Nah, kalau naik turun dia 11-12 itu masih toleransi. Seperti itu. Masih toleransi. Jadi cuman gara-gara VR-nya tadi aja, kalau mesin TV Cina belian ini gampang rewel mas ya. Makanya terkenal TV mesin gantian seperti ini gampang rusak mas ya. Oke mas ya. Kita kiranya sudah paham ya untuk mengukur tegangan awal dari 115 ke seperti ini. Ya. Setelah penggantian VR yang kecil tadi saya ceritakan, ini sudah masih saya colokan ya. Kita mau lihat dari depan, intip di layar TV ya, seperti apa? Iya, seperti itu. Layarnya sudah penuh normal ya. Karena tadi layar kurang penuh goyang-goyang itu karena VR-nya bermasalah Mas ya. VR untuk regulator ya. Oke, sekarang mau saya cabut dulu. Terus saya merapikan lagi ya. Nanti saya tes gambar ya. Oke, selanjutnya mau lihat gambar seperti apa? Saksikan. Oke masih setelah kita colokkan ya, kita colokkan setelah penggantian VR yang kecil tadi, kita saksikan dari depan apa gambar TV ini sudah bagus ya. Ini colokannya, coba kita colokan. Oke, apakah dia langsung hidup dan bagus? Apa dia gambarnya masih kurang penuh, geter-geter kayak tadi ya? Iya, ternyata masih gambarnya bagus, full ya, full normal ya seperti ini. Gambar warna juga cerah karena efek dari tegangan yang kurang mas ya. Efek dari tegangan yang kurang akhirnya membuat TV ini gambarnya kurang penuh, goyang-goyang dan kadang mati, kadang hidup sendiri, kadang mati, kadang hidup sendiri ya. Itu karena VR-nya tadi yang saya kasih tahu tadi, yang kecil seperti ini ya, saya kasih contoh. Ya, yang segini, aduh kelihatan ya, yang kecil ini itu error masih ya, atau rusak ya resistornya itu VR-nya tadi. Dan setelah penggantian seperti itu cara gambarnya normal ya. Terima kasih banyak yang sudah menonton, mudah-mudahan video saya bermanfaat dan berguna untuk lingkungan umum ya. Saya berbagi ilmu gratis supaya banyak tukang servis baru yang muncul yang bisa menservis TV jadi tanpa jauh-jauh lur ya. Jadi jauh masih ya. Oke, saya mau Raswi. Oke, terima kasih banyak yang nonton. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.